Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan saya Ahmad Rozi dengan NIM 25581509004. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Ma'arif Munawan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PIT 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Gaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Berikut ini adalah videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini Pak Guru absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Gak ada? Ada? Oke, absen terlebih dahulu. Adiknya Yahya Prayoga, Ahmad Lutfi, Akbar Trinugraha, Uswatul Hasanah, semuanya hadir kecuali Aldo Julian Gasanova. Betul? Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa sih gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz? Dan untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta satu anak untuk memimpin doa. Ketua kelas Oriza, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah billahi rabba wa bil islami dina wa nifahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah, air, dan juga NKRI. Silakan semuanya berdiri. Untuk materi hari ini adalah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Namun Pak Guru mau mengingat kembali materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Masih? Minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Sejarah dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita
kita membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz, minggu kemarin kita membahas sejarah dinasti Bani Umayyah. Nah, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Untuk dinasti Bani Umayyah ada yang masih ingat? Masih? Oke, coba kita tanya dulu ya, materi minggu kemarin tentang dinasti Bani Umayyah. Ada yang tahu khalifah pertama dinasti Bani Umayyah? Ya, Lakib? Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, artinya Lakib masih mengingat materi minggu kemarin yang khalifah atau dinasti Bani Umayyah itu menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, kira-kira sistem apa yang digunakan oleh dinasti Bani Umayyah? Ada yang tahu? Oke, diam. Ada yang ini bisa dijawab? Sistem? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu adalah sistem pemerintahan yang menggunakan monarki. Apa itu monarki? Yaitu sistem secara turun-temurun. Artinya berbeda. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas tentang materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Adapun yang akan kita bahas ya, yang pertama ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini ya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan latar belakang diangkatnya Umar bin Abdul Aziz ya, sebagai khalifah. Yang kedua adalah mengaitkan nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan tantangan kepemimpinan masa kini. Asesmen awal ya. Artinya kita mencoba dulu asesmen sebelum kita lanjut ke materi Umar bin Abdul Aziz. Apakah kalian tahu tentang materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz apa tidak? Ya. Asesmen awal ini tujuannya adalah mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang Umar bin Abdul Aziz dan juga latar belakang kepemimpinannya. Artinya satu, ini pilihan ganda saja ya. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah dari dinasti apa? Ada yang dinasti Bani Umayyah. Oke, artinya selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita nanti baru akan menampilkan sebuah video ya, yaitu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan menceritakan kisah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang sederhana dan adil kepada rakyatnya. Selama ini seolah telah menjadi kebiasaan. Istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, tipisnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, tadi kita sudah menampilkan video tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, nanti kita akan juga membahas materi yang akan Bapak sampaikan, materi berkaitan dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kalau tadi adalah video, tapi kita perdalam lagi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang latar belakang diangkatnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya, diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah pada 717 Masehi. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik ya, untuk diganti dengan bangunan yang baru ya, atau yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksana. Artinya ada peran dari Umar bin Abdul Aziz terhadap Masjid
Nabawi yang sekarang luar biasa menggahnya Abdul Aziz. Dan selanjutnya adalah karakter kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah adil dan amanah. Jadi sekilas sudah tak jelaskan sedikit-sedikit bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah yang sangat adil dan amanah. Nah, selanjutnya adalah prestasi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa saja prestasinya? Prestasi Umar bin Khattab adalah kodifikasi hadis. Ya. Yang kedua adalah menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Nanti setelah ini kita buat kelompok untuk berdiskusi mengenai materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yuk ya. Kelompok 1 kita ambil baris sebelah kanan. Kelompok 2 kita ambil di tengah, ya. Kelompok ketiga dan juga kelompok keempat. Nanti karena ini materinya, ya. Ini juga sama ini di kesini ya. Setelah itu ini adalah materinya. Ini kelompok 4. Silakan ini materinya. Kelompok 1, kelompok 2. Sini silakan didiskusikan. Juga silakan materinya. Ya. Kelompok 2 diskusikan atau tanya ya. Diskusi bareng-bareng ada. Sudah? Oke, kalau sudah berdiskusi ya tentang materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi kalian. Lalu awali dari kelompok 3 terlebih dahulu yang mewakili. Nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tetapi juga warisan moral yang relevan lintas zaman. Ketika pemimpin menjadikan keadilan, amanah, dan kesederhanaan sebagai fondasi, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan keadilan sosial secara nyata. Oke, baik sekali ya. Kita tepuk tangan. Hasil diskusinya kelompok 1. Silakan yang mewakili Oriza. Jadi ini hasil kelompok kami, kelompok pertama. Oke. Pengamatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah bukan hanya keputusan politik, tetapi juga upaya moral untuk mengembalikan nilai-nilai keadilan dan kesolehan dan kepemimpinan Islam. Dia menjadi contoh bahwa pemimpin ideal adalah mereka yang adil, bertakwa, dan mengutamakan kesejahteraan. Oke, baik sekali. Ya, itu sudah luar biasa. Selanjutnya kelompok 2 presentasikan. Kelompok 2. Saya mewakili dari kelompok 2. Oke. Umar bin Abdul Aziz membuktikan bahwa pemimpin yang jujur, adil, dan bertakwa mampu membawa perubahan besar dalam waktu singkat. Kepemimpinan menjadi warisan penting dalam sejarah Islam dan inspirasi bagi generasi masa kini. Oke, baik sekali. Itu kan. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4 ada Oyang Firnas. Boleh silakan presentasikan. Saya akan menyampaikan dari kelompok 4, yaitu Umar bin Abdul Aziz adalah contoh pemimpin yang menunjukkan bahwa kesejahteraan dan tanggung jawab bukan nilai-nilai secara teori, tapi juga diwujudkan secara dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Dia tidak hanya sukses sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pribadi yang amanah dan dicintai rakyat. Oke, baik sekali. Tepuk tangan kembali. Oke. Untuk sesi selanjutnya barangkali ada kelompok yang masih bingung. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1 mau bertanya terhadap kelompok yang mana? Kelompok 2. Kelompok 2 berarti bisa ya ini ya. Mau bertanya tentang apa silakan boleh. Sesuai dengan keputusan kami berdasarkan 467. Ya. Apa sikap keteladanan dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Apa sikap keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz? Boleh. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya terhadap kelompok yang lain? Boleh. Oke, kelompok berapa berarti 3? Kelompoknya Bahren ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, ini kelompok 4 nanti ditanya, ditulis, setelah itu nanti didiskusikan jawabannya ya. Kira-kira mau tanya apa? Saya diskusi dari kelompok 3, saya Ya. menjelaskan
boleh diisi ya. Kelompok wakili kelompok 2, jawaban dari kelompok 1. Saya mewakili diskusi dari Oke. Iya, dan punya percobaan dan sesuatu yang saya lakukan. Oke, baik ya. Tepuk tangan dulu. Oke, ini luar biasa dari kelompok 1 ya, bertanya kepada kelompok kedua. Setelah itu kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 4 kira-kira sudah ada jawabannya? Sudah. Oke, dipresentasikan jawaban dari kelompok berapa? 3 ya. Oke. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Oke. Menjalankan amanah sebagai pengikat dan kesadaran, mengelola harta negara dengan bersih, mengambil konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Oke, terima kasih di tepuk tangan. Oke, tadi untuk diskusi ini luar biasa sekali, kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kelompok yang lainnya kira-kira? Tidak ada? Paham semuanya ya? Oke, tadi juga materi kita sudah lihat, kita diskusikan juga sama, artinya kalian tahu apa yang kita sampaikan di materi kali ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke, untuk terakhir, setelah kalian kita dalami materinya, kalian menonton video dan yang lain sebagainya, kita juga diakhiri dengan diskusi dan juga tanya jawab yang luar biasa. Terakhir, Pak Guru akan kasih asesmen akhir, atau silakan nanti kalian kerjakan soal untuk materi terakhir ini ya, di materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pak Guru nanti asesmen akhir ya, atau ulangan harian ya. Asesmen akhir nih. Kalian kerjakan terlebih dahulu asesmen akhir ini sebelum nanti kita baru ada sedikit kesimpulan. Setelah itu nanti kita tutup ya untuk materi pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu asesmen akhirnya. Sudah? Sudah semuanya? Yang laki-laki sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke sini. Nah, kumpulkan. Yang belakang boleh ke sini kumpulkan. Oke. Sudah? Oke. Nah, kalian asesmen terakhir ya. Untuk terakhir kesimpulan atau refleksi pada hari ini ya. Baru sampaikan terima kasih juga ya. Dalam kesimpulan ini yang kita pelajari berkaitan dengan materi gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu bahwa setiap kepemimpinan itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda ya, mempunyai gayanya yang berbeda-beda. Itu terbukti dia sangat sederhana dalam karakternya, dalam kepemimpinannya, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa beliau itu sangat mementingkan umatnya. Ini juga perlu kita teladani, kita perlu contoh sebagai kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil contohnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya itu saja kesimpulan atau refleksi terakhir dari Pak Guru sebagai guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Materi tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pak Guru akan tutup ya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.